Martin Ale, saya ingin tanya Pak, besar mana dosanya memakan buah dari ilmu pengetahuan, dari pohon ilmu pengetahuan, baik yang bisa mengetahui baik dan buruk, atau dosa akibat makan babi? Besar mana dosanya Pak, menurut pemahaman Pak Martin? Silakan. Dosa itu kan diawali oleh Adam dan Hawa. Itu dosa paling luar biasa itu yang sudah menjalar kepada semua manusia. Sampai sekarang ini kacau balau nggak keruan, musuh-musuhan, iri dengki, niat jahat, perbuatan jahat itu kan. Kalau makan babi itu siapa yang rugi? Yang rugi itu siapa? Gak ada yang rugi, malah untung yang jual-jual babi. Itu kan. Yang untung kan jual babi, gak ada yang dirugikan. Kalau kelakuan babi yang dipakai, itu banyak yang dirugikan. Seperti yang koruptor-koruptor yang sudah dipenjara itu kan, itu kelakuan babi semua itu. Kerakusan, keserakahan, geragasan, itu kelakuannya babi yang haram. Kalau babinya kita makan enak dagingnya. Yang jual mahal lagi, dagingnya itu mahal. Jadi yang jual itu untung. Lalu di mana letak kesalahannya itu di mana? Coba jual, Anda tunjukkan kesalahan orang makan babi itu di mana? Ya, masalah dampaknya dari makan babi itu apa? Anda tunjukkan itu dong. Jadi jangan cuma secara letterlek aja gitu. Tapi buktikan orang makan babi itu masalahnya di mana? Terjadi dampaknya itu apa gitu. Ya. Begini Pak Martin, kalau haramnya babi itu jelas tertulis dengan tegas diperuntukkan kepada Bani Israel. Imamat 11 ayat 7. Janganlah engkau makan babi karena itu haram bagimu. Jelas kan? Ada perintah untuk jangan makan babi. Nah sekarang saya minta kepada Bapak tunjukkan dalil perintah kepada Adam untuk jangan makan ilmu buah pengetahuan, karena itu akan berdampak kepada keturunanmu. Coba Anda tunjukkan dalilnya di mana akibat daripada makan buah ilmu pengetahuan itu menyebabkan keturunan Adam akan menanggung dosa. Silakan. Baguslah, memang saya sebenarnya tidak marah ya, enggak. Cuma saya serius saja di dalam dialog ini, karena saudara-saudara saya ini cuma bisa bertanya saja. Mereka tidak mampu menjelaskan tentang keyakinannya itu. Kalau saya sih nggak ada masalah soal marah-marah tidak. Cuma saya serius memang. Supaya saudara-saudara saya ini mau menjelaskan tentang ajarannya. Karena semua menyalahkan tentang Alkitab, tentang Yesus. Itu kita sudah tahu. Karena saya juga sudah baca Al-Quran. Al-Quran juga sudah bilang bahwa Alkitab itu sudah campur tangan manusia. Ya, terkutuk. Ya, orang Yahudi, orang Nasrani itu jadi terkutuk. Ya, terkutuk jadi kera yang hina dan babi. Kita sudah tahu itu. Makanya dalam dialog ini saya itu ingin mendengarkan penjelasan saudara-saudara yang Islam tentang ajaran Islam yang lebih hebat. Ajaran Allahnya atau tentang Allahnya yang lebih hebat. Itu sebenarnya. Tapi saudara-saudara yang Islam ini terus saja membicarakan tentang Alkitab dan tentang Yesus. Itu nggak ada gunanya. Kalau saya sudah ngaku bahwa Alkitab itu sudah dirubah-rubah, sudah palsu, Yesus bukan Tuhan, lalu apalagi yang mau diomongkan? Ya kan? Jadi kesadaran saudara-saudara ini sangat kurang gitu loh. Saya sudah bilang kurang Alkitab itu, Yesus bukan Tuhan. Nah tentang, kalian jelaskan aja tentang kelebihan Al-Quran dan Allahmu. Kan menjelaskan begitu kan gak susah kan? Kenapa nggak berani? Jadi gini Pak Martin Ale, bukan umat Islam itu tidak berani membahas tentang agama Islam. Tidak. Tetapi ketika umat Islam itu sedang membela Yesus yang dihinakan oleh kaumnya Bapak, itu sebenarnya kami sudah menjabarkan Islam secara tidak langsung. Islam mengajarkan Allah itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Islam mengajarkan Tuhan itu bukan makhluk, bukan ciptaan. Yesus juga mengajarkan demikian. Jadi ketika kami memuliakan Yesus di forum-forum debat,
dengan mengajarkan ajaran Yesus yang sebenarnya, sebenarnya itu kami sedang mengutarakan tentang Islam. Ketika debater Islam mengajarkan hidup kekal itu adalah, kata Yesus, mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya Allah yang benar. Itu kami sedang mengajarkan tentang pengajaran Allah yang ada di dalam Islam. Karena Tuhan yang disembah oleh Yesus itu adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh Islam. Jadi tidak perlu menggunakan Quran untuk mematahkan pemahaman konsep akidah Bapak, nggak perlu. Cukup menggunakan ajaran Yesus yang ada di dalam kitab Bapak, itu sudah mewakili ajaran Islam. Karena menurut Islam, Yesus itu adalah Muslim. Dialah yang terlebih dahulu mengajarkan tentang ajaran Islam sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk menyempurnakan itu. Jadi bukan kami tidak mau membahas tentang Islam, tidak. Ini kita sedang membahas Islam. Ketika Yesus dikatakan dia bersujud, dia bersyahadat, dia berpuasa, dia bersunat, itu kami sedang mengajarkan tentang Islam yang diwakili oleh Yesus, yang dihinakan oleh kaum saudara. Gitu Pak Pendeta Martin.